Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya kisah pertarungan antara Al-Masih atau Sang Mesias dengan Dajjal atau Antikristus itu sesungguhnya muncul dari kitab suci umat Nasrani yang kemudian selama beratus tahun itu meresap masuk ke dalam khasanah ke budaya Islam, ya, dan kemudian muncul dalam hadis-hadis yang dimungkinkan itu sebagai resapan dari cerita-cerita Israiliyat itu. Karena itu di Al-Quran tidak ada. Nabi Isa sudah wafat dan kemudian dengan demikian tidak turun lagi dalam konteks dengan badannya untuk melawan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita seputar kontroversi Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki banyak kontroversi. Dan kita sudah membahas 4 episode yang terdahulu, mulai dari kontroversi tentang kelahiran beliau, kontroversi tentang mukjizat beliau, kemudian tentang wafatnya, dan yang keempat, yang minggu lalu kita membahas tentang apakah beliau turun ke bumi atau tidak. Kali ini kita akan melanjutkan lagi karena ada yang bertanya, ketika Nabi Isa itu tidak turun ke bumi karena sudah wafat, lantas siapa yang akan mengalahkan Dajjal? Siapa yang akan melawan dan membunuh Dajjal itu? Karena dalam banyak cerita, banyak kisah yang sudah kita dengar, dan itu juga muncul di berbagai hadis, meskipun tidak muncul di Al-Quran, diceritakan bahwa di akhir zaman, salah satu tanda datangnya akhir zaman adalah munculnya Dajjal. Dajjal itu digambarkan sebagai makhluk atau manusia yang sangat mengerikan dalam arti dia itu sangat jahat, ya, dan memiliki kesaktian, memiliki kehebatan yang di luar manusia pada umumnya. Digambarkan dalam berbagai kisah, dalam berbagai cerita itu bahwa Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang badannya gempal, rambutnya keriting, kulitnya kemerah-merahan, matanya buta salah satu. Ada yang mengatakan buta sebelah kanan, ada yang mengatakan buta sebelah kiri. Ya. Kemudian yang mengerikan karena dia memiliki kesaktian, memiliki mukjizat seperti Nabi Isa. Bahkan digambarkan lebih dahsyat lagi daripada itu. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa mengobati berbagai macam penyakit, ya, termasuk buta sejak lahir, lepra dan sebagainya yang itu dimiliki oleh Nabi Isa. Digambarkan dia itu memiliki kendaraan keledai, ya, seekor keledai yang telinganya digambarkan sepanjang 40 hasta. 40 hasta itu kira-kira ya 15 meter lah. Jadi telinganya panjang 15 meter. Terus keledai itu bisa melompat, sekali lompatan bisa menjangkau lebih dari 1,5 kilometer. Bahkan digambarkan Dajjal yang akan turun di akhir zaman itu kelak akan mengaku sebagai orang Islam dan kemudian lebih lanjut mengaku sebagai seorang nabi dan bahkan puncaknya ketika dia mengaku sebagai Tuhan. Dia akan bertanya kepada orang-orang yang dijumpainya, ya, kepada orang Islam, apakah mau mengikuti dia? Kalau tidak mau mengikuti dia maka dibunuhlah oleh dia. Ditawari mau masuk surga apa masuk neraka. Tapi digambarkan kalau mau masuk surganya dia berarti itu kafir, berarti akan masuk neraka. Sebaliknya kalau mau masuk
nerakanya dia, ya melawan dia, itu justru akan masuk surga. Digambarkan juga di antara kedua matanya Dajjal itu ada tulisan kafaro, ya kafir begitu. Dan seterusnya, luar biasa yang digambarkan tentang Dajjal itu, di mana dia akan turun pada akhir zaman. Bahkan beberapa cerita mengatakan dia itu sudah ada di sebuah pulau, ya di dekat Jazirah Arab sana. Diceritakan dia sudah dipenjara, dikerangkeng begitu, tangannya, kakinya diikat oleh rantai, dan sudah mau lepas saja gitu ya, karena ini sudah akhir zaman. Sahabat sekalian, cerita tentang Dajjal ini sedemikian banyak beredar di kalangan umat Islam dan menjadi sebuah akidah, menjadi sebuah keyakinan. Tetapi benarkah Dajjal ini ada? Karena yang menarik, cerita yang sedemikian heboh ini di kalangan umat, bahkan sudah melebar kemana-mana, ya, karena dianggap Dajjal ini adalah makhluk yang jahat, yang bahkan tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa, ya. Digambarkan makhluk yang jahat, yang mata satunya itu bahkan bukan dua mata yang satu buta, melainkan ada yang menggambarkan matanya itu satu, siklops begitu ya, jadi di dahinya cuma ada satu mata. Sehingga digambarkan ada bayi yang lahir satu mata, nah itulah Dajjal, dan sebagainya dan sebagainya. Sahabat sekalian, karena begitu hebohnya menjadi sebuah keyakinan di antara sebagian kita, maka memang rasanya kita perlu untuk melakukan klarifikasi terhadap makhluk yang namanya Dajjal ini dan kaitannya nanti dengan turunnya Nabi Isa. Dalam khasanah keilmuan Islam, ya, cerita tentang Dajjal versus Nabi Isa ini muncul di dalam berbagai hadis dan dikenal dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, jadi ini istilah bahasa Arab Al-Masih Ad-Dajjal, yang ketika kita coba telusuri, ternyata istilah Al-Masih Ad-Dajjal ini sudah muncul jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, istilah Al-Masih Ad-Dajjal itu sudah populer. Bahkan ini sebetulnya diambil dari satu istilah dalam bahasa Syria atau Suria. Di sana disebutkanlah sebagai Mesiha Degala. Mesiha kemudian dilafatkan dalam bahasa Arab menjadi Masih, ya. Al-Masih, Masih atau Mesiha yang itu, ya. Dan Dajjal, Degala dilafatkan dengan Dajjal, yang dalam kosakata bahasa Arab itu bermakna sama dengan Degala, yaitu sesuatu yang palsu, yang nyamar, yang menipu, ya. Sehingga istilah Mesiha Degala itu sebetulnya adalah Al-Masih yang palsu. Nah, ini kalau kita telusuri lagi lebih jauh, ternyata memang cerita tentang Al-Masih, ya, dalam bahasa Arab atau Mesiha dalam bahasa Suria, dan ternyata ditelusuri lebih jauh itu adalah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Mesiah atau dilafatkan menjadi Mesias. Nah, cerita tentang Mesias atau Mesiah ini ternyata sudah muncul jauh sebelum Nabi Muhammad, bahkan jauh sebelum Nabi Isa, yaitu muncul di kitab Taurat. Kalau dalam Alkitab, kawan-kawan Nasrani, ini muncul dalam Perjanjian Lama. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa bangsa Israel. Israel kuno, ya. Itu sempat hampir punah, kemudian dihidupkan kembali oleh orang-orang Israel di abad 19, abad 20, karena mereka kemudian membangun negara baru yang namanya Israel itu, ya, yang sampai sekarang sedang bermasalah dengan Palestina, rebutan tanah wilayah untuk negara masing-masing. Bahasa Ibrani ini menjadi bahasa resmi dari bangsa Israel.
Nah, maka kita menemukan istilah Mesias dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah juru selamat atau nabi, ya. Orang yang diharapkan akan mampu melindungi, menyelamatkan keadaan Bani Israel. Bani Israel itu mengalami kondisi yang memprihatinkan, dijajah, ya, menderita di Mesir, kemudian berpindahlah ke Palestina. Di Palestina kemudian mengalami pasang surut, mereka mengalami penjajahan dari berbagai bangsa dan sempat mengalami puncak kejayaannya pada zaman Nabi Daud atau Raja Daud dan diteruskan oleh anaknya, oleh putranya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud itu adalah kebanggaan dari Bani Israel sehingga mereka menamakan dirinya sebagai keturunan Daud. Nah, setelah runtuhnya kekuasaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu, Bani Israel mengalami penjajahan berganti-ganti. Dan mereka sempat dibuang ke Babilonia, ya, kemudian dijajah oleh Romawi dan seterusnya. Bahkan pada zaman Nabi Isa lahir, ya, atau Yesus lahir, itu adalah zaman penjajahan Romawi. Mereka berharap datangnya seorang Mesias, datangnya seorang juru selamat yang digambarkan sebagai keturunan dari Nabi Daud. Nah, juru selamat itulah yang sudah diceritakan sejak zaman Taurat atau Perjanjian Lama dan kemudian lahirlah Nabi Isa. Tetapi kemudian masalahnya ketika datang juru selamat ini, ya, Nabi Isa ini justru ini mengancam atau dianggap mengancam kedudukan para tokoh-tokoh Yahudi, para pendeta-pendeta Yahudi yang sudah terlanjur berkuasa, mereka menikmati berbagai fasilitas di dalam kehidupan sosial politiknya. Kedatangan Sang Mesias ini, kedatangan Nabi Isa, itu justru menjadi masalah atau dianggap sebagai ancaman bagi mereka dan kemudian puncaknya terjadilah pembunuhan, ya, penangkapan, penyalipan dan kemudian pembunuhan terhadap Nabi Isa. Yang itu kita sudah bahas sebelumnya bahwa kata Al-Quran bukan Nabi Isa yang mereka bunuh itu. Dan juga bukan Nabi Isa yang mereka salib itu, mereka salah tangkap. Yaitu bagian dari kontroversi tentang penyalipan dan pembunuhan Nabi Isa. Jadi sahabat sekalian, Mesias inilah yang kemudian di dalam bahasa Arab, ya, menjadi Masihi dibacanya. Al-Masih. Jadi Isa, nama Isa itu banyak di zaman itu nama populer seperti nama Maria, itu juga nama populer. Kalau dalam bangsa Arab mungkin seperti Abdullah, ya, Hasan, Abdurrahim, Abdurrahman dan seterusnya, itu nama populer. Di sana nama Isa itu adalah nama populer sehingga Al-Quran ketika menyebut Nabi Isa itu ditambahi Isa Al-Masih, Isa yang Mesias itu, yang Ibnu Maryam itu, begitu ya, dalam berbagai ayat digambarkan. Oke, sahabat sekalian. Jadi kita mencoba menelusuri siapa itu Mesias dan siapa itu Dajjal. Bahwa ternyata Dajjal dan Mesias itu adalah satu kesatuan yang disebut sebagai Al-Masih, Ad-Dajjal dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Suryani di kalangan kaum Nasrani awal itu disebut sebagai Mesiha Degala. Artinya apa? Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah Nabi Isa palsu, Al-Masih palsu. Karena ternyata ketika Nabi Isa itu wafat, ya, di tahun ke-40-an, sekitar 40-an Masehi, tetapi bukan wafat di tiang salib, ya, melainkan wafat secara alamiah. Dan kemudian beliau tidak melanjutkan dakwahnya atas risalah yang dibawanya. Kemudian bermunculanlah nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu. Sehingga sejak zaman itu sangat populer istilah Mesiha Degala itu atau Al-Masih Ad-Dajjal itu. Orang-orang yang mengaku sebagai Al-Masih, sebagai nabi yang palsu. Itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Jadi cerita itu sudah sedemikian populernya.
Nah, di zaman Nabi Muhammad lahir, ya, membawa risalah, melanjutkan risalah Ibrahim itu, kemudian ini muncul kembali Al-Masih Ad-Dajjal itu. Al-Masih Ad-Dajjal bahkan dikutip oleh Al-Quran, Al-Masihnya, tetapi Dajjalnya tidak. Istilah Al-Masih Ad-Dajjal itu bahkan, ya, Mesih Hadegala itu umum digunakan untuk menyebut nabi-nabi palsu, bahkan selain Al-Masih sebetulnya. Itu pelebaran, perluasan dari makna Mesih Hadegala. Saya cuma ingin mengatakan bahwa istilah Dajjal itu tidak bisa dilepaskan dari Al-Masih. Karena Dajjal itu bermakna palsu. Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah orang yang menyerupai, menyamar, menipu, ya, mengaku-aku sebagai Al-Masih. Oke. Jadi sahabat sekalian, istilah Al-Masih atau Mesias, sang juru selamat, itu ditujukan kepada Nabi Isa. Karena memang istilah Mesias itu datang dari bahasa Ibrani yang kemudian populer, ya, dalam bahasa Suriah, yang itu semuanya digunakan oleh umat Nasrani di zaman itu. Ketika Allah memindahkan risalah ke Jazirah Arabia dan kemudian bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab, maka Mesias itu kemudian dilafadzkan sebagai Masihi atau Al-Masih, dan itu hanya ditujukan kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad tidak disebut sebagai Mesias, tidak disebut sebagai juru selamat, tapi disebut sebagai Nabi dan Rasulullah, utusan Allah. Nah, sahabat sekalian, dengan cerita ini saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya cerita-cerita tentang Al-Masih Ad-Dajjal itu bukan bersumber murni dari khasanah Islam, melainkan rembesan dari cerita-cerita yang jauh ratusan tahun sebelumnya dari Bani Israel. Sehingga bisa dikatakan ini sebetulnya adalah cerita-cerita Israeliat, seperti yang juga kita dapatkan, kita temui ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, di mana digambarkan Nabi Muhammad itu naik kendaraan yang namanya buraq, dan buraq itu bentuknya seperti kuda, ya, ada sayapnya, kepalanya manusia, dan seterusnya. Itu adalah kisah-kisah Israeliat. Karena itu Al-Quran sama sekali tidak memuat cerita yang seperti ini. Ini munculnya adalah di hadis-hadis. Dan diperkirakan ini rembesan dari para periwayat hadis itu, karena di zaman Rasulullah masih hidup, itu banyak orang-orang Nasrani yang berpindah agama masuk menjadi Islam. Dan mereka masih membawa khasanah, ya, cerita-cerita yang ada sebelumnya itu. Ya. Jadi kisah-kisah Israeliat inilah yang kemudian masuk ke dalam khasanah keilmuan Islam, dan itu tidak muncul di Al-Quran, melainkan munculnya di hadis-hadis. Lebih jauh kalau kita telusuri, maka ini memang muncul di dalam kitab-kitab Nasrani, ya, di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama itu adalah berbahasa Ibrani. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kemudian istilah Mesias ini diceritakan, diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Ya. Yang dalam bahasa Yunani, Mesias itu sama dengan Kristos, atau kemudian dilafadzkan menjadi Kristus. Kristus. Dan menariknya, dari keempat Injil yang dimiliki oleh umat Nasrani itu, 3 Injil itu tidak bercerita tentang Dajjal itu. Hanya di salah satu Injil, yaitu Injil Yohanes, yang Injil Yohanes ini adalah Injil paling akhir dari keempat Injil itu, ya. Yang paling tua adalah Injil yang disusun dikarang oleh Markus, kemudian yang kedua adalah Matius, yang ketiga adalah Lukas, dan yang keempat ini adalah Injil Yohanes. 3 Injil yang pertama ini memiliki kesamaan yang sangat mirip.
Tetapi Injil yang keempat, Yohanes ini memiliki perbedaan yang sangat banyak dengan 3 Injil yang pertama itu. 3 Injil yang pertama itu disebut sebagai Injil sinoptik, ya, karena memiliki kesamaan. Kalau dijejer begini, maka ketiganya ini memiliki kesamaan yang sangat banyak. Injil Markus itu adalah Injil yang banyak dikutip, ya, oleh 2 Injil Lukas dan Matius. Hampir 100% Injil Markus itu muncul di Matius dan muncul juga di Injil Lukas, ya, menjadi separuh kira-kira dari Injil Matius dan separuh dari Injil Lukas. Kemudian sisanya itu diambil dari sumber-sumber yang berbeda. Tetapi Injil Yohanes ini memiliki isi yang sangat jauh berbeda, dan yang menarik lebih banyak memiliki istilah-istilah Yunani. Menunjukkan bahwa Injil Yohanes, ya, disusun paling akhir, dan ini ditulis di sebuah kota yang disebut atau bernama Efesus. Kota Efesus itu adalah kota nomor 2 setelah kota Roma sebagai pusat kerajaan Romawi. Di sanalah diperkirakan Yohanes itu menulis Injil Yohanes ini. Dan kemudian terindikasi atau terlihat dari banyaknya istilah-istilah dalam bahasa Yunani. Nah, salah satunya terkait dengan Mesias itu. Mesias itu kemudian di dalam Injil Yohanes ini diterjemahkan sebagai Kristus, ya. Itu dalam bahasa Yunani Kristos, yang artinya sama dengan Mesias, yaitu juru selamat, ya, atau yang diurapi, yang terpilih, ya. Diurapi itu semacam dilantik, ya, di kebudayaan atau di budaya Israel kuno. Kalau ada seseorang dilantik menjadi raja, itu diurapi, dikasih minyak di kepalanya, atau jadi seorang tokoh, jadi seorang imam, dan kemudian dilanjutkan menjadi terpilih. Orang-orang yang terpilih oleh Tuhan itu diurapi, gitu. Disebutlah sebagai Mesias, juru selamat yang diurapi oleh Tuhan, dan kemudian dalam bahasa Yunani disebut sebagai Kristus. Nah, yang menarik di dalam Injil Yohanes ini muncullah yang disebut sebagai antikristus. Ini tidak terdapat di Injil-Injil yang lain, di dalam Injil Markus, di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, itu tidak ada. Istilah Kristus ada, Mesias ada, tetapi antikristus itu tidak ada. Itu hanya muncul di Injil Yohanes itu. Apa yang dimaksud dengan antikristus itu? Antikristus itu digambarkan sebagai seseorang yang menipu, menyamar, berpura-pura menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Mesias itu. Maka inilah sebetulnya yang digambarkan sebagai Dajjal itu. Dajjal atau antikris, ya. Ini digambarkan secara dalam jumlah yang cukup banyak di dalam Injil Yohanes, bahwa antikristus itu akan datang di hari akhir sebelum datangnya kiamat, dan dia nanti akan melawan Mesias yang sesungguhnya, yaitu Nabi Isa. Maka pada akhirnya secara ringkas antikristus itu akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Sahabat sekalian, sebagaimana di episode-episode yang lalu saya katakan bahwa kajian ini sama sekali tidak bermaksud sebagai perbandingan agama. Jadi meskipun dalam episode ini saya banyak mengutip sumber-sumber sejarah dalam Bani Israel di kalangan Nasrani, bahkan kemudian mengutip Alkitab, ya, Injil yang menjadi rujukan atau menjadi kitab sucinya kawan-kawan Nasrani, ini adalah semata-mata untuk menunjukkan kepada kawan-kawan Muslim bahwa sesungguhnya cerita Al-Masih, cerita Mesias, cerita Dajjal, cerita Antikris itu sesungguhnya memang sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum turunnya Al-Quran. Bahwa cerita ini, kisah ini, atau berita ini memang sudah datang dari zaman Taurat, zaman Injil, di mana Bani Israel mempercayai itu sebagai bagian dari keimanannya. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya kisah pertarungan antara
Al-Masih atau Sang Mesias dengan Dajjal atau Antikristus itu sesungguhnya muncul dari kitab suci umat Nasrani yang kemudian selama beratus tahun itu meresap masuk ke dalam khasanah ke budaya Islam, ya, dan kemudian muncul dalam hadis-hadis yang dimungkinkan itu sebagai resapan dari cerita-cerita Israiliyat itu. Karena itu di Al-Quran tidak ada. Tidak satupun ayat Quran bercerita tentang Dajjal. Jangankan bercerita tentang Dajjal, istilah Dajjal saja tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, sahabat sekalian, karena itu kita sekarang mulai mendapatkan gambarannya, ya, dapat gambaran bahwa kenapa kisah Al-Masih versus Dajjal ini tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Karena ternyata ini rembesan dari cerita-cerita Israiliyat. Nah, di dalam Islam sendiri memang sudah dikatakan bahwa Al-Masih itu sesungguhnya sudah wafat. Sudah wafat, dan ini kita bahas di episode-episode yang sebelumnya. Tetapi saya ingin menegaskan lagi terkait dengan episode kali ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 75, Allah bercerita tentang era-era Nabi, ya, bahwa Islam itu sesungguhnya dibawa secara beruntun oleh nabi-nabi, oleh para rasul, keturunannya Nabi Ibrahim. Ketika muncul seorang nabi atau seorang rasul, maka era nabi-nabi dan era rasul sebelumnya itu dikatakan sudah lewat, sudah selesai. Diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 75 itu, Ma al-Masih ibnu Maryam illa rasul. Dan tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, putra Maryam itu kecuali cuman rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Dan sudah lewat, sungguh sudah lewat, sungguh sudah berlalu rasul-rasul yang sebelumnya. Jadi ketika datang seorang rasul zaman Nabi Isa, maka Allah menegaskan bahwa sudah lewat. Sudah selesai eranya nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Artinya figur utama itu adalah Nabi Isa ketika di zamannya Nabi Isa. Eranya Nabi Isa, figur utama adalah Nabi Isa yang sebelumnya itu sudah lewat, sudah selesai. Nah, ternyata ayat yang seperti ini diulangi lagi oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 144. Difirmankan di sana, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, sudah lewat, sudah berlalu sebelum dia itu rasul-rasul, ya. Berarti era Nabi Muhammad itu figurnya adalah Nabi Muhammad. Sedangkan rasul-rasul yang lain sudah lewat. Sudah tidak dijadikan figur lagi di zaman itu karena misinya memang sudah berbeda. Masalahnya berbeda, misinya berbeda. Dan menariknya ketika Allah mengatakan atau setelah Allah mengatakan bahwa sudah lewat para rasul sebelum Nabi Muhammad itu dikaitkan dengan soal wafatnya. Afa immata au qutila, maka apakah jika dia itu wafat au qutila atau terbunuh, anqalabatum ala aqabikum, kamu akan mundur ke belakang atau murtad. Sudah lewat rasul-rasul yang sebelumnya sudah wafat. Maka apakah jika Nabi Muhammad itu juga wafat seperti rasul terdahulu atau terbunuh seperti rasul terdahulu, kalian akan murtad. Jadi ayat ini menarik karena memiliki beberapa sisi, ya, memiliki beberapa sudut pandang. Satu, bercerita figur di akhir zaman ini adalah Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain itu sudah lewat eranya, sudah lewat zamannya. Yang ketiga, dikaitkan dengan wafat, bahwa rasul-rasul yang lain itu telah wafat. Sehingga kalau Nabi Muhammad pun wafat seperti rasul yang dahulu, atau terbunuh seperti rasul-rasul terdahulu, karena ada yang terbunuh juga, apakah kalian akan murtad?
Jadi ayat ini menjadi penegas bahwa sebetulnya setiap fase, setiap era itu memiliki figur yang berbeda. Dan ketika muncul figur yang berbeda, maka Allah menegaskan figur yang lalu sudah selesai. Dan menariknya dikaitkan, ditegaskan dengan sudah wafat. Ayat ini turun sebelum Nabi Muhammad wafat memang. Tetapi menegaskan bahwa Nabi Muhammad akan wafat dan pada waktunya kemudian wafat, dan ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab seperti yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad pun akhirnya wafat seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Wafat seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Sehingga dengan demikian ketika Nabi Muhammad menjadi figur utama di era ini, berarti Nabi Isa itu pun telah wafat. Ini makna yang terkandung di dalam ayat ini. Jadi sahabat sekalian, dikarenakan Nabi Isa sudah wafat, maka ketika kita berbicara tentang apakah benar Nabi Isa ini akan turun kembali di akhir zaman, tentu saja jawabannya adalah tidak. Karena beliau sudah wafat. Yang ini di episode sebelumnya telah kita bahas ketika Allah mengatakan, Inni mutawafika wa rafi'uka. Allah mewafatkanmu, ya, mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit. Yang diangkat itu bukan badannya, melainkan adalah jiwanya. Nabi Isa sudah wafat dan kemudian dengan demikian tidak turun lagi dalam konteks dengan badannya untuk melawan Dajjal. Tetapi beliau akan turun nanti satu ketika di hari kebangkitan seperti nabi-nabi yang lain, seperti rasul-rasul yang lain untuk menjadi saksi, bukan menjadi hakim. Kalau di kalangan kawan-kawan Nasrani dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu akan menjadi hakim, ya, sama dengan Tuhan gitu, karena memang dianggap sebagai bagian dari unsur atau eksistensi ketuhanan. Tetapi di dalam Islam tidak pernah dikatakan Nabi Isa itu akan turun sebagai hakim, melainkan Nabi Isa akan menjadi saksi, karena hakim itu adalah Allah. Tidak pernah dikatakan di dalam Al-Quran hakim itu manusia dalam konteks akidah ini. Juga tidak pernah dikatakan malaikat yang akan menjadi hakim. Sehingga saya juga menolak ketika digambarkan ada malaikat yang menghakimi manusia di dalam alam barzah. Karena memang Al-Quran tidak menunjukkan atau menjelaskan, menceritakan adanya hakim berupa manusia atau malaikat untuk mengadili benar salah, mengadili dosa dan pahala. Hakim yang sesungguhnya adalah Allah. Sedangkan Nabi Isa, Nabi Muhammad, bahkan sampai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, itu semuanya akan menjadi saksi saat hari pengadilan itu. Maka sahabat sekalian, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi Isa tidak akan turun di akhir zaman ini. Dan yang berikutnya lagi tentang Dajjal yang digambarkan dalam berbagai hadis itu, ternyata juga tidak mendapatkan pijakan dari ayat-ayat Al-Quran, karena ini adalah cerita-cerita legendaris yang sudah ada ratusan tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Musa, kemudian diteruskan sampai ke zaman Nabi Isa, ya. Datangnya Mesias, dan kemudian Mesias itu dipalsukan, Mesiha Degala, yang kemudian ratusan tahun kemudian dilafadzkan dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih Ad-Dajjal. Tetapi sekali lagi cerita Al-Masih Ad-Dajjal ini tidak sedikit pun disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu adalah bagian dari cerita masa lalu. Qad khalat min qablihir rusul, sudah lewat itu eranya Nabi Isa. Sudah lewat nama Al-Masih atau Mesias itu, dan tidak dipakai lagi di zamannya Nabi Muhammad. Sudah lewat dan itu sudah wafat. Maka ketika di zaman Nabi Muhammad ini figur utamanya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad inilah yang menyempurnakan agama atau risalah Ibrahim ini, yang sesuai dengan peradaban kehidupan di akhir zaman.
Karena itu Nabi Muhammad disebut sebagai penutup para nabi, khataman nabiyyin. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 itu, ya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, dan tidaklah Muhammad itu bapak dari salah satu dari laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, tapi dia itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan dia itu adalah penutup para nabi. Jadi ayat ini sangat jelas dan terkait erat dengan ayat-ayat yang mengatakan telah berlalu rasul-rasul yang sebelumnya itu. Nabi Isa sudah berlalu eranya, Nabi Musa sudah berlalu, Nabi Ibrahim sudah berlalu, sampai Nabi Adam semuanya sudah berlalu dan sudah wafat. Sekarang adalah era Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul itu, penutup para nabi dan penutup risalah dari Nabi Ibrahim itu. Maka seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, itulah yang menjadi solusi bagi umat di akhir zaman. Tidak perlu lagi mendatangkan syariat sebelum Nabi Muhammad, tidak perlu lagi mendatangkan figur-figur sebelum Nabi Muhammad, karena memang Allah sudah menegaskan bahwa Nabi Muhammadlah penutup dari seluruh rasul. Sahabat sekalian, maka dengan demikian ringkas kata kita bisa menyimpulkan bahwa kisah Al-Masih yang melawan Dajjal dan kemudian Al-Masih itu akan membunuh Dajjal dan seterusnya, di mana Dajjal itu melakukan kekacauan-kekacauan di akhir zaman, itu sebenarnya adalah kisah-kisah Israiliyat yang tidak menemukan pijakan di dalam kitab suci Al-Quran, kecuali melalui cerita-cerita yang merembes dari orang-orang yang terlibat di dalam periwayatan itu, sebagai kisah-kisah yang legendaris di dalam bangsa atau umat Bani Israel. Maka sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit melakukan penelusuran terhadap sejarah Al-Masih Ad-Dajjal ini, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas bahwa sesungguhnya tidak akan pernah ada lagi nabi yang turun sesudah Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa. Dan juga tidak akan pernah ada yang disebut sebagai Dajjal dalam arti orang jahat yang meniru-niru Nabi Isa itu dan kemudian akan ditaklukkan oleh Nabi Isa. Semuanya sudah selesai dengan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah terus membimbing kita di jalannya, karena kita terus menggunakan akal sehat kita, menggunakan kecerdasan kita untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diperintahkan oleh Al-Quran itu sendiri. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari firman-firman Allah, dari petunjuk-petunjuk Allah, kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.